Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Julerna, NIM 20102040001. Saya dari lokal Tadris Biologi 3A, dosen pembimbing Pehendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai suksesi, mana adapun bab atau materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai tipe-tipe dari suksesi, yang kedua suksesi primer, yang ketiga suksesi sekunder. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari suksesi itu sendiri. Suksesi adalah rangkaian perubahan yang terjadi dalam masyarakat tumbuh-tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Yang mana adapun menurut para ahli yaitu Tan Slay pada tahun 1920 yang menyatakan bahwa suksesi ialah perubahan perlahan dari komunitas vegetasi suatu wilayah tertentu, di mana ada pengalihan populasi satu spesies dengan spesies lain atau berbeda secara bertahap, sehingga struktur dan fungsi tiap stadia juga sangat berbeda untuk membentuk komunitas tumbuhan yang lebih kompleks lagi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari suksesi tumbuhan, yang mana suksesi tumbuhan adalah penggantian suatu komunitas tumbuhan oleh suatu komunitas lainnya, yang mana terjadi pada tahap integrasi yang lambat ketika tempat tumbuh mula-mula sangat keras sehingga sedikit tumbuhan dapat tumbuh di atasnya. Yang mana suksesi tersebut dapat terjadi sangat cepat ketika suatu komunitas dirusak oleh suatu faktor seperti api, banjir, dan epidemi serangga dan diganti oleh yang lainnya. Kemudian perubahan-perubahan itu selalu terjadi dan dapat dibedakan antara tipe progresif dan retrogresif, yang mana perubahan progresif lebih penting dari perubahan retrogresif karena menyangkut keaslian dari masyarakat tumbuh-tumbuhan itu sendiri dan anggota tumbuh-tumbuhan itu sendiri, mana merupakan tenaga dasar yang mendorong terjadinya perubahan. Apabila dimulai dari keadaan paling awal atau kosong, maka terdapat dua jenis suksesi, yaitu hidrosere, yang mana berjalan dari permulaan di dalam air menuju ke klimaks, dan serosere, dari batu menuju klimaks. Mana pengertian dari seri itu sendiri yaitu adalah siklus lengkap perubahan-perubahan pada suatu areal dari lahan kosong ke formasi yang lebih kompleks lagi. Ekosistem yang ada sekarang ini adalah hasil dari perkembangan atau dinamik dari makhluk hidup dan lingkungannya, yang mana perubahan tersebut adalah bertahap dan berurutan atau stadia dari yang sederhana menuju ekosistem yang lebih kompleks lagi, mana setiap stadia suksesi mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda dengan stadia yang akan terbentuk berikutnya. Kemudian untuk perkembangan tersebut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang ada di sekitarnya, baik biotik maupun abiotik, yang mana pada awalnya lahan adalah kosong tanpa makhluk hidup karena adanya faktor lingkungan yang menunjang, maka mulai tumbuhlah makhluk hidup yang adaptif terhadap keadaan lingkungan awal yang relatif ekstrem tersebut. Kemudian makhluk hidup tersebut kemudian melakukan aktivitas hidupnya sehingga dapat mempengaruhi lingkungannya. Demikian juga lingkungan akan terjadi perubahan meskipun hanya sedikit demi sedikit, di mana lingkungan yang berubah tersebut kemudian akan kembali mempengaruhi makhluk hidup pionir tersebut. Kemudian hasil interaksi antara makhluk pionir dengan lingkungan awal adalah terciptanya keadaan lingkungan yang berbeda dan menunjukkan kemajuan dalam kualitas sehingga memungkinkan tumbuhnya makhluk hidup pionir level 2. Kemudian peristiwa interaksi akan terjadi lagi antara makhluk hidup pionir level kedua dengan faktor lingkungannya, yang mana demikian seterusnya hingga sampai pada level klimaks, yaitu terbentuknya ekosistem yang lebih kompleks yang terdiri atas berbagai jenis makhluk hidup dengan berbagai faktor lingkungan yang menunjangnya. Kemudian adapun untuk contoh dari tersebut yaitu seperti lahan kosong, jika dibiarkan secara alami akan berkembang dan berubah menjadi ekosistem yang lebih kompleks lagi, mana pada awal perkembangan akan dihuni oleh bakteri dan jamur serta tumbuhan tingkat rendah seperti lumut kering yang tahan terhadap keadaan lahan yang ekstrim. Mana jika lahan sudah tidak se-ekstrem lahan kosong, kemudian tahap berikutnya akan ditumbuhi oleh jenis tumbuhan kriptogami yang mana berkormus seperti paku-pakuan. Kemudian pada tahap akhir akan ditumbuhi oleh pepohonan yang beraneka ragam membentuk ekosistem yang lebih kompleks lagi. Nah, kemudian adapun tipe-tipe dari suksesi, yang pertama itu
Ini mengenai bab pertama, di mana berdasarkan proses terbentuknya suksesi ekologi, mana dibedakan menjadi dua, yaitu tipe serial dan tipe siklis. Tipe serial ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang terkenal letusan gunung berapi. Nah, seperti lumut kering yang ada di batuan, sehingga dapat memecahkan pecahan batuan ini bersama dengan tumbuhan yang mati membentuk lapisan tanah. Kemudian, sedangkan perubahan pada suatu daerah atau habitat terjadi secara periodik, termasuk suksesi dari ekologi tipe siklis, di mana contoh dari tipe perubahan siklis ini terjadi di daerah pantai yang mengalami pasang surut. Kemudian bab yang kedua itu mengenai suksesi primer. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Untuk tumbuhannya seperti ganggan secara alami, misalnya bencana alam, antara lain seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, endak lumpur. Nah, kemudian untuk suksesi sekunder itu terjadi jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal, yang mana untuk gangguan alami misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai suksesi. Jika terdapat kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.